Hari ini kita akan belajar tentang bagian yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Jadi saya mengulang dan menambah ya. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang apa yang kita sebut dengan infinitive. Ya, sebelum saya tampilkan PPT-nya, saudara bisa mendengar. Jadi infinitive itu sebenarnya gagasan kata kerja, ya sekali lagi gagasan kata kerja dalam bahasa Ibrani yang tidak dibatasi oleh PGN. Saya mau saudara singkat. PGN itu apa? Person, ya, kemudian gender, number. Person itu orang keberapa gitu ya, orang pertama kah, kedua kah. Jadi dia tidak dibatasi. Oke. Gender, apakah dia perempuan? Maaf. Apakah dia feminim atau maskulin? Ya, number, apakah dia tunggal atau jamak? Itu PGN, itu singkatannya lebih mudah ya. Sehingga kalau saudara perhatikan ya, jadi infinitive itu tidak dibatasi. Maka nanti kalau ada latihan ketika saya minta untuk mengisi parsing, maka kalau itu dalam konteks infinitive, maka yang jelas yang personnya, gendernya, number itu harus kosong. Karena tidak dipengaruhi. Oke. Nah, kita kemarin sudah melihat bahwa infinitive itu ada dua. Infinitive absolute. Infinitive absolute itu menjelaskan satu kondisi yang pasti, yang sungguh-sungguh atau yang lengkap. Ya. Seperti kemarin sudah kita bahas. Ya, itu yang pertama. Kemudian infinitive absolute. Kemudian ada infinitive construct. Oke, tapi kita membahas infinitive absolute aja lagi, ya. Infinitive absolute itu punya ciri vokalnya AO. Ya. Kalau kita memperhatikan, jadi vokalnya itu AO, maka saudara bisa melihat. Ya. Saya coba Oke, ini sorry. Kita sudah selesai di sini ya. Oke. Ini dia. Ya, kalau saudara perhatikan ya. Ya, ini artinya ciri-cirinya memiliki vokal AO. Oke. Nah, misalnya amor ya. Jadi sungguh-sungguh berkata. Yang saya katakan tadi tidak dibatasi oleh person, gender, number. Tidak perlu saudara pentingkan. Ini yang ngomong siapa? Bukan itunya, ya. Bukan saya bicara sungguh-sungguh enggak. Tapi yang mau dikatakan gagasan tentang kesungguhan. Ya, jadi enggak peduli yang mau ngomong itu jamak, mau ngomong itu pribadi, mau ngomong itu feminim, itu tidak terlalu dipedulikan. Ya, jadi amor misalnya sungguh-sungguh berkata gitu ya. Kemudian rao. Oke, pasti melihat. Oke, ini saya sudah ulang waktu lalu. Akol, sungguh-sungguh makan. Jadi ini bukan iseng ya, bukan cemilan nih, tapi misalnya orang kalau sudah lapar kan pasti sungguh-sungguh makan kira-kira ya gitu ya. Nah, ini. Jadi ciri yang pertama memiliki vokal AO, itu ya. Kemudian yang berikutnya, nah, ini saya pikir di partisip juga sudah kita pelajari. Kata yang berakhiran dengan head, perhatikan ini bukan he, karena itu nutup ya. Konsonannya kan nutup. Head dan ayin mendapat vokal patah di bawahnya. Oke, ini di partisip sudah. Jadi misalnya kalau ada contoh ya misalnya Samoa, ya toh, ini kan sudah kita perhatikan. Ya, kalau kemarin di partisip vokalnya OE, sekarang AO kan gitu ya. Oke, jadi ini sangat mudah. Oke, iya doa. Oke, sungguh-sungguh mengetahui atau pasti mengetahui. Ya, saloah, ya.
sungguh-sungguh atau pasti mengutus. Nanti saudara bisa tambah kalimat-kalimat lain. Nah, ini kata-kata kerja yang memiliki wow di tengah, ya, ini peraturan yang unik. Kalau tadi yang berakhiran dengan ayin head itu juga dipartisip seperti itu ya. Nah, tetapi ketika kita bicara kata kerja yang memiliki wow, konsonan wow di tengah, ya, saudara perhatikan kata kerja itu kan selalu terdiri dari 3 konsonan ya, ya, oke. Nah, kalau konsonan kedua itu wow, maka dia hanya dapat vokal O tanpa A. Nah, udah, saudara silakan hunting kata-kata kerja yang yang memiliki 3 konsonan itu di tengahnya wow itu apa saja. Nanti saudara waktu bertemu dengan infinitif, nah, misalnya bow, ya. Jadi saudara perhatikan, dia hanya dapat O, ya. Meskipun nanti kata dasarnya bisa jadi hanya seperti ini gitu ya. Jadi agak sedikit rancu memang, tapi nggak apa-apa. Mut, ya, mati, ya. Itu juga hanya dapat O. Oke. Sub itu kembali, bertobat, berbalik, dan seterusnya. Nah, itu juga hanya dapat O, ya. Jadi udah ya. Jadi 3 bagian ini saya pikir bisa saudara perhatikan. Oke, ini saya tidak usah perpanjang. Saudara nanti tinggal lihat ya. Kalau oke, sekarang yang keempat. Sekarang ada fungsi dari infinitif absolut itu tergantung penempatannya. Jadi fungsi infinitif absolut ya atau IA lebih singkat ya. Fungsi IA itu tergantung penempatannya. Kalau penempatannya sebelum ya, jadi misalnya ya, sebelum akar kata kerja yang sama, maka dia akan menjelaskan ya hampir sama sih sebenarnya. Kepastian, kesungguhan ya. Nanti kita lihat contohnya misalnya. Ya, saudara perhatikan itu. Ya. Welohim pakot ipkot. Oke. Ini kemarin kita sudah ini bahas, dan Allah pasti memperhatikan kamu. Lihat yang merah. Ya. Itu infinitifnya. Ya, kemudian kata kerja yang sama yang mana yang dimaksud? Teman-teman coba perhatikan supaya supaya memahami kalimat yang di atas. Lihat yang merah. Ini infinitifnya. Dari mana tahu? Iya, lihat vokalnya. A, O. Oke. Ya toh? Maka kata kerja yang sama, nah ini. Yipkot. Ya. Dan Allah pasti ya memperhatikan. Kalau saudara terjemahkan secara literal sebenarnya, coba saya mau tanya, Yipkot itu, Y itu ciri apa? Siapa yang tahu? Oke. Y itu ciri apa? Orang keberapa? Ya. Jadi kalau mau diterjemahkan, oke, Seren? Orang ya. ketiga maskulin tunggal. Oke, good. Imperfect. Jadi kalau sesungguhnya ini kalau mau dikatakan dan Allah pasti akan memperhatikan. Nah, tapi nggak perlu dipakai kata akannya lagi. Karena apa? Karena kita sudah bicara tentang kepastian. Jadi sebenarnya asalnya itu dari imperfect ya. Betul. Seren bagus. Jadi jelas dan Allah pasti nggak perlu dipakai kata akannya, akan memperhatikan karena Allah pasti memperhatikan kamu ya. Meskipun itu belum terjadi gitu loh. Masih akan terjadi. Jadi ngerti ya. Jadi ini belum terjadi tapi pasti. Maka kata akannya dihilangkan gitu kira-kira ya. Nah, jadi ini penjelasannya bisa lebih baik ya. Oke. Saudara perhatikan, jika kalian sungguh-sungguh mendengar, kata im itu jika ya. Nah, kalian dari mana? Ada orang bertanya, Yandri kira-kira kata kalian dari mana? Itu kata kalian itu dari mana? Oke. Dari ya. Subjek. Jadi saudara perhatikan, kalau saudara seperti tadi Seren jawab, kalau kita nggak ngerti,
kata ganti orang, maka memang kita akan kesulitan ya. Jadi dari kata ya, saudara perhatikan ini. Jadi ini kata ganti ya. Jika kalian sungguh-sungguh mendengar, ini kata ya, dua rumus sudah dapat di sini ya. AO, kemudian kebetulan ini berakhiran dengan ain, maka dia harus dapat patah gitu ya. Oke. Ya, amot ya. Amot, amor ya, sorry. Amot, maaf, bukan amot. Amor, amorti, ki beni apa? Sayanya dari mana? Ani, anoki, atahat. Ani, dari mana itu? Lihat, perhatikan di sini ya. Ini dia, ini ciri. Ya, yang lihat kursor saya. Jadi sebenarnya saya lihat ya, jadi dia ngelompat. Makanya waktu saudara menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu harus tahu subjeknya mana. Itu paling penting. Karena apa? Biasanya bahasa Ibrani, saudara sudah membahas itu dalam kata kerja biasa. Biasanya bahasa Ibrani dimulai dengan kata kerja. Oke, ingat baik-baik. Biasanya begitu. Nah, makanya saudara nggak boleh mulai kalau menerjemahkan berarti saudara temukan dulu apa subjeknya. Baru mulai dengan kata kerjanya kan gitu ya. Nah, lihat subjeknya di sini. Oke. Saya ya. Kemudian kemana? Saya pasti ya, pasti mendengar sebab lihat, engkau Beni, engkau adalah anakku. Ya. Jadi memang kita harus diminta jeli untuk melihat ya. Oke. Pasti ya. Ini bisa pasti aku kembali, atau supaya lebih tepat ini bisa diganti. Aku pasti kembali, bisa gitu ya. Ya, jadi saudara bisa. Nah, bisa dilihat di situ. Dari mana kata aku itu? Siapa yang tahu? Dari mana? Mana tanda kata aku di situ? Ini imperfect, ya, harusnya pasti aku akan kembali gitu ya. Dari mana kata aku? Akunya di mana? Dari mana? Dari kata Yang mana? Yang mana? Sorry. Dari ini ya. Ya. Dari alef ya. Ya, ini dia imperfect ya. Jadi saudara perhatikan. Aku pasti kembali atau pasti aku kembali. Ya, kalau mau dibalik juga nggak apa-apa. Nah, kira-kira begitu. Ya. Mot ya. Saudara lihat. Pasti engkau mati. Nah, kata engkau dari mana? Ini disingkat dia atah. Ya. Ini berarti laki-laki. Kalau ini lihat, perhatikan. Kalau kamets ini diganti dengan swa, ya. Kamet ini diganti dengan swa berarti juga tetap engkau, tapi pasti perempuan. Lihat ciri-cirinya itu. Jadi pasti engkau mati. Ini berarti laki-laki yang dimaksudkan. Ya, tapi kalau ininya diganti, ya saudara perhatikan ya. Kalau ininya diganti swa, pasti ini perempuan. Ya. Nah, itu jadi makanya saya pikir ini apa ya teman-teman? Sorry, saudara, saya harus katakan ini advance. Jadi diasumsikan saudara memang sudah menguasai bagian-bagian yang terdahulu. Nah, masalahnya ketika saudara tidak mengulang itu kesulitannya di situ. Ya, oke, itu yang kita lihat. Nah, sekarang kalau saudara perhatikan bagian berikutnya, ya, ini yang kita perhatikan ya. Karena tadi itu sebelum, sekarang sesudah. Ya. Mana contoh sesudah? Coba saudara perhatikan. Ya, lihat. Mengapa ini sesudah? Kalau saudara perhatikan ini. Karena inilah sebenarnya
infinitifnya. Ini kata kerjanya. Nah, maka artinya saudara perhatikan. Ya. Kalian terus-menerus mendengar hukum Taurat. Ya, kata kalian harus saudara temukan. Jadi menerjemahkan itu yang paling penting saudara harus menemukan sebelum kata kerja, itu saudara harus menemukan mana subjeknya. Ya. Pastilah subjeknya ini. Ya. Ya. Katelu gitu ya. Katelu ya itu pasti kalian. Kalau anahnu pasti kami kan gitu ya. Kalau misalnya sim misalnya diganti simunu, nah itu pasti kami. Tapi ini kan cuman simu, pasti kalian ya. Jadi teman-teman jangan dihilangkan kata ganti orang yang saudara sudah pelajari dalam periode sebelumnya ya. Oke, ini satu bagian yang sudah dijelaskan kemarin. Oke. Nah, ini yang kita lihat. Nah, oke, ini saya lompat aja. Saya sekarang masuk kepada yang kedua, apa yang disebut dengan infinitive construct. Ya, arti konstruk itu dalam bahasa Indonesia diperpendek, gitu ya. Jadi dia pasti diperpendek. Kalau konstruk itu berarti diperpendek, ya. Nah, artinya infinitive construct itu menyatakan kata kerja yang menyatakan satu perbuatan atau tindakan atau yang masih dalam proses. Ya, jadi ada mirip-miripnya ya semua ya. Kalau saudara perhatikan, ya. Nah, saudara perhatikan, ya, ciri-cirinya perhatikan ya. Kalau yang saya kasih tunjuk ini adalah infinitive absolute, maka ya. Infinitive construct dia pasti memiliki vokal EO. Ya, mirip apa? Mirip imperatif. Ya, mirip imperatif, ya. EO. Ya. Jadi kalau samor menjadi semor. Kalau katop menjadi ketop. Oke, lihat ada satu yang unik. Setiap yang berakhiran dengan he, perhatikan ya, itu contoh yang ketiga. Setiap kata kerja yang berakhiran dengan ya, dengan he, maka ya, secara otomatis dia harus diganti menjadi ot. Ya, misalnya bano, misalnya saya kasih contoh, banah membangun, ya, maka infinitive construct-nya dia akan menjadi benot, ya. Saudara perhatikan, infinitive absolute-nya bano, bisa nangkap ya. Saya ulang. Ini ada satu keunikan. Segala sesuatu yang berakhir, segala kata kerja yang berakhiran ya, yang berakhiran dengan he itu akan diganti menjadi ot. Ya. Contoh misalnya ya, kata bana. Ya, saudara perhatikan. Bana itu kan membangun. Absolutnya pasti bano. Ya. Saya pelan-pelan. Absolutnya pasti bano. Oke. Maka konstruknya pasti menjadi benot. Ya. Nanti kita bisa lihat contoh-contoh lain. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi ini sedikit penjelasan ya. Ya, oke, ada di bawah itu ya. Oke. Nah, ini yang kemudian yang berikutnya. Ini dia memiliki vokal. Saudara perhatikan mengapa E-nya terangkat. Saya nggak kurang kerjaan ya. Tapi E itu kenapa saya angkat? Karena dia bukan E, bukan sere, ya, tapi swa bersuara. Mengapa swa bersuara? Karena dia ditempatkan di awal kata, ya. Jadi EO. Nah, saudara perhatikan,
saudara mungkin tanya apa ini? Ya, ini yang normal, oke? Ini kata kerja selalu terdiri dari 3 konsonan, maka dia E-O. Nah, yang ini apa? Yang ini biasanya kalau dimulai, perhatikan ya, kursor saya teman-teman. Yang ini biasanya kalau dimulai dengan gutural, maka dia sedikit berubah karena dia tidak cukup minta swa, tapi hatep swa, ya, hatep ya. Oh sorry, hatep patah, ya. Oke, saudara perhatikan itu. Ya, misalnya, lihat, kara, ya, memanggil, ya, dia menjadi kero. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang berikut, salah mengutus, ya, sama ya rumusnya. Dia menjadi seloah. Teman-teman, ini ada apa namanya? Ada lamet di sini. Sebenarnya di sini ini ada o ya. Ya, cuman kalau kita menulis dia tertimpa ya. Jadi teman-teman di sini ini ada o. Saya ulang, di sini ini ada o. Jadi seloah. Oke. Oke, saudara perhatikan. Kemudian berikutnya sama. Oke, nah jadi sama. Semoa. Ya. Oke. Gitu ya kira-kira ya. Jadi lihat seperti ini ya. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Karena dia dimulai dengan gutural, maka dia berubah menjadi seperti ini, menjadi hatep patah. Lihat ini contohnya. Oke. Ya. Abor. Oke. Dari kata abar. Abar itu apa ya? Menyeberang ya. Oke. Kemudian amot, berdiri. Oke. Itu beberapa yang bisa kita lihat. Nah, itu dia ya. Ini yang bisa kita lihat. Kemudian, nah ini teman-teman, kata dasar yang berakhiran dengan he akan berubah menjadi ot dalam pola ya itu ya. Saudara bisa perhatikan. Misalnya ya hayya. Perhatikan, katanya itu berubah. Ada atau juga bisa hidup gitu ya. Jadi heyot. Lihat. Jadi saudara harus hati-hati ya. Kemudian asa menjadi asot. Oke. Kenapa dia bisa berubah Pak? Vokalnya seperti itu. Itu memang ketentuan yang sudah tidak bisa jadi itu sudah hukum dalam paradigma ya. Jadi kita nggak bisa ubah ya. Kalau saudara perhatikan. Kemudian satah menjadi, perhatikan, menjadi setot. Ya, ini ya bana, benot, ya ini sudah kita lihat kali. Allah menjadi alot, oke. Ra'a menjadi reot, oke. Nah itu dia, oke. Sampai di sini teman-teman. Jadi ada beberapa rumus yang bisa kita pelajari, baik dalam infinitif absolut maupun dalam infinitif konstruk. Apa ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Jadi infinitif absolut dan infinitif konstruk itu seperti itu. Ya. Iya, saya lihat hanya Seren, Kesia yang setia dengan camnya terbuka terus ya. Yang lain saya nggak tahu. Kenapa? Yandri juga. Saya nggak tahu, Aldo ini nggak pernah kebuka kameranya. Rini, Regi, ya. David kadang-kadang ya. Apa ya? Oke. Nah kira-kira seperti itu. Iya, Aldo kamu kok kelihatannya nggak nggak nyaman buka kamera atau bagaimana? Atau gimana? Kenapa? Oke. Jadi ini beberapa hal yang bisa kita pelajari. Oke. Dari infinitif absolut dan infinitif konstruk. Ya, infinitif absolut itu menjelaskan satu tindakan, kesungguhan, kepastian, kelengkapan. Ya,
nanti kemudian ditentukan apakah infinitif absolut itu ditempatkan sebelum dan sesudah, itu memiliki arti yang berbeda. Oke, ada vokalnya AO, ya, saudara perhatikan. Jadi vokalnya AO, ya. Kemudian kalau di tengah, kalau kata kerja itu yang terdiri dari 3 konsonan itu, konsonan kedua itu wow, maka dia hanya dapat O, gitu ya. Jadi mudah kan? Kalau berakhiran dengan ayin dan het, maka dia dapat patah di bawahnya. Itu sudah lumrah. Nah, itu. Jadi tidak ada yang sulit. Saudara, kita tinggal melatih saja sebenarnya. Kalau kita sudah tahu rumus-rumus itu, kita tinggal melatih. Nah, kemudian infinitive construct. Infinitive construct itu menjelaskan satu tindakan atau satu tindakan yang sedang dalam proses. Oke, infinitive construct itu yang bisa kita lihat, teman-teman, sehingga kita tinggal melihat vokal infinitive construct itu EO, ya, jadi tinggal diganti aja. Kemudian kalau ada kata kerja yang berakhiran dengan he, ini penting. Ini paling penting menurut saya, karena kita suka lupa. Kata kerja yang berakhiran dengan he dalam infinitive construct, maka secara otomatis dia akan berubah menjadi ought. Ya. Nah, ini yang kita lihat. Nah, itu beberapa bagian. Kemudian coba kita lihat, ada satu lagi, ini bicara tentang infinitive construct. Ternyata infinitive construct itu seringkali juga digabungkan dengan preposisi. Apa itu preposisi? Kata depan. Ya, jadi infinitive construct itu, maaf, ini bukan infinitive absolut, tapi infinitive construct seringkali digabungkan dengan preposisi bekele. Sudah belajar ya, bekele ya? Ya, bekele. Nah, coba kita lihat ya. Apa yang dimaksud? Ya, kita lihat. Sorry, ini sudah stop share dulu. Salah ambil. Saudara perhatikan. Oke, ini sudah tadi ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi preposisi bekele itu seringkali dipasangkan dengan infinitive construct. Jadi sebenarnya yang paling banyak dalam bahasa Ibrani itu pembahasannya itu sebenarnya infinitive construct. Ya. Nah, itu ya, construct sering ditambahkan preposisi bekele. Nah, kalau infinitive construct itu, perhatikan ya, diawali dengan beke, jadi enggak le-nya enggak ya, maka itu menunjukkan keterangan waktu. Contoh, misalnya ya, Bismor Nabi et Hatora. Coba ya, jadi ini keterangan waktu. Ini bisa berarti, perhatikan ya, pada waktu Nabi memelihara hukum Taurat. Atau juga bisa pada saat. Jadi nanti di file berikutnya saudara lihat kata be itu ketika digabungkan dia bisa memiliki banyak arti. Ya, Bismor Nabi et Hatora, pada waktu Nabi memelihara hukum Taurat. Nah, ini dia. Kispot ya, Sopetin al Yisrael. Artinya apa? Kispot itu ketika, atau juga bisa sementara. Jadi lihat ya, ketika perhatikan jadi saudara bisa lihat ya, saudara harus lompat waktu menerjemahkan itu, harus lompat. Ketika, kemudian cari subjeknya. Nah, subjeknya ini. Ketika para hakim menghakimi atau mengadili atas Israel, ya. Sama dengan ini. Ya, pada waktu langsung ini subjeknya. Nabi ya memelihara hukum Taurat. Ya, jadi saudara perhatikan. Nah,
Ya. Kita lihat. Kita akan lihat lagi contoh-contohnya, ya. Nah, ini dia. Jadi itu bisa berarti langsung, sesudah, ketika, sebagai, terserah saudara nanti bisa lihat konteksnya, ya. Seketika itu pula, segera, sesudah, dan seterusnya. Saudara tinggal, ya, tinggal bisa memahaminya mana. Ya, memang maaf, saya harus katakan dibutuhkan sedikit perhatian yang serius, ya. Kalau nggak serius memang nggak bisa. Karena bahasa Ibrani nggak bisa sambilan, ya. Mungkin mata kuliah lain kita bisa agak sedikit santai, tapi sorry, mata kuliah ini memang agak menyedot perhatian kita, ya. Karena penuh dengan rumus. Saya selalu katakan kepada mahasiswa, Ibrani itu seperti matematikanya, ya. Matematikanya di dalam teologi, gitu, ya. Sehingga perlu sedikit lebih serius, gitu. Ya. Nah, ini dia. Nah, coba saudara perhatikan bagaimana cara menerjemahkannya. Kan mulai dari sini. Kemudian lihat subjeknya. Ya. Saudara perhatikan. Ya. Ketika tuanku raja, ini tuanku raja, oke, tuanku raja berbaring, perhatikan, ya. Ketika, saya ulang, ketika tuanku raja, ya, kenapa Hamelek? Karena rajanya itu sang raja, ya, pasti, ya. Ketika tuanku raja berbaring, dari kata sakap, berbaring, im itu Immanuel, bersama bapak-bapaknya. Itu maksudnya apa? Tuanku raja, ketika tuanku raja berbaring dengan bapak-bapaknya, berarti waktu raja itu sudah mati, itu yang dimaksud, ya. Ya, jadi ini bahasa Alkitab, ya. Bukan berarti berbaring dalam arti tidur seperti kita, tidak. Ketika tuanku raja sudah mati, itu yang sebenarnya ingin dikatakan. Oke, tapi diperhalus, gitu, ya. Ya. Nah, ini. Ya. Kisop Yosef bemisraim wa yehira'a. Ya. Nah, perhatikan cara menerjemahkannya, selalu cari subjeknya. Ya, perhatikan, ya. Ketika subjeknya siapa? Yosef. Ketika Yusuf, ya, tinggal, jadi, ya, atau segera sesudah Yusuf tinggal di Mesir, telah terjadi kelaparan, gitu. Wah, ya, bagus, ya, kalimatnya. Jadi, ya, atau sesudah Yusuf. Oke, bisa. Segera sesudah Yusuf atau sesudah Yusuf tinggal di Mesir. Nah, ini kan peristiwa dalam kitab Kejadian. Ya. Nah, itu yang kita lihat. Jadi ada penambahan. Nah, ini kalau ya. Nah, saudara perhatikan. Nah, kira-kira apa artinya, ya? Ini dari kata apa ini, ya? Tadi kita sudah belajar, kalau berakhiran dengan he, maka dia akan segera diganti ot. Ya. Ya, kira-kira apa ini? Jadi pada waktu subjeknya mana? Yosua, Yehosua, ya, pada waktu Yosua, ya, ada di Yeriko. Ah, itu dia. Ya. Jadi saudara perhatikan, pada saat Yosua telah berada atau berada boleh, ya. Jadi ini dari kata haya. Oke, ada atau berada, ya. Haya juga bisa menjadi, tapi lihat konteksnya. Jadi Bihyot Yehosua Biriko, ya. Pada saat Yosua telah berada di Yeriko. Nah, ini apa kira-kira ini, ya? Oke, saudara perhatikan, ya. Pada waktu, ya, lihat. Jadi ini kisah di dalam Alkitab. Pada waktu ini Isabel,
Ya, Tante Isabel ini maksudnya ya. Jadi pada waktu Isabel memenggal karat, memotong ya, memenggal nabi-nabi, lihat, nabi-nabi Tuhan. Ya. Bihakrit Isabel et Nebi, ya, Nebi Adonai. Ya, pada waktu Isabel memenggal nabi-nabi Tuhan. Oke, kita tahu itu peristiwa itu. Oke. Kemudian yang berikut Wayehi Bismor Yoab El Hair. Ya. Nah, saudara perhatikan. Dia ditaruh di sini, maka saudara harus lihat subjeknya kira-kira siapa. Ada yang tahu siapa subjeknya di sini? Ya, subjeknya siapa? Yoab. Ya. Ya, jadi perhatikan ya. Maka dan terjadilah ya, Wayehi itu biasanya awal kalimat. Jadi ini mau menjelaskan, kita sudah tahu pada waktu kita belajar waw konsekutif, ya, saudara sudah belajar waw konsekutif, itu salah satu bentuk haya menjadi wayehi. Itu mau menunjukkan bahwa sebenarnya ini rangkaian peristiwa yang sebelumnya gitu ya. Dan terjadilah atau telah terjadi pada saat Yoab menjaga kota itu. Oke. Ya, ini semua pengulangan dari pelajaran-pelajaran yang sudah saudara bisa lihat. Nah, sekarang tadi kita sudah lihat bicara tentang keterangan waktu kalau infinitive construct itu ditambah beke. Nah, sekarang gimana kalau dengan le? Ya. Nah, kalau dia ditambah dengan le, dia mau menunjukkan satu tujuan. Ya. Nah, itu dia. Coba. Jadi dia ingin menunjukkan satu tujuan. Saudara perhatikan terjemahannya. Untuk menjaga pohon kehidupan itu. Saudara perhatikan, tidak penting subjeknya kan? Untuk menjaga, yang penting adalah tujuannya. Ya. Jadi untuk menjaga jalan, ya. Saudara perhatikan, jalan derek, ya. Es hayayim, ya. Hahayim, sorry. Es hahayim, untuk menjaga pohon kehidupan itu. Oke. Nah, ini kira-kira. Nah, kemudian apa ini? Lismoa tujuannya untuk mendengar, untuk mendengar apa yang perlu didengar. Hokmah, hikmat. Hikmatnya siapa? Salomo. Jadi untuk mendengar hikmat Salomo. Ya toh? Kalau kita lihat Ratu Sheba dan orang-orang dari banyak tempat datang ke Yerusalem kan untuk mendengar hikmat Salomo kan gitu ya. Nah, itu kira-kira. Ya, untuk mendengar hikmat Salomo. Jadi saudara perhatikan, saya sengaja menjelaskannya dengan warna-warni supaya saudara tidak kehilangan. Jadi kalau beke itu bicara tentang waktu, keterangan waktu, ya banyak sekali. Nah, tetapi untuk le, kalau dia disambungkan dengan infinitive construct, itu menjelaskan tujuan. Kenapa Yandri? Ada apa di atas? dia sedang berpikir. Oh, dia tidak dengar. Untung dia tidak dengar ya. Seren. Oke, itu kira-kira. Nah, ini contoh-contohnya, ya. Ini ya, saya pikir itu dia. Oke, satu lagi. Ini saya pikir tidak. Ini dia. Satu lagi, ya. Kalau kita lihat ada istilah lemor, kita suka mendengar. Jadi ini juga termasuk infinitif sebenarnya ya. Jadi infinitif itu seperti ini misalnya, contoh ya. Wayomer Abimelek el Abraham lemor, ya. Saudara perhatikan, saya sedang menjelaskan lemor di sini. Jadi kalau dikatakan Wayomer Abimelek el Abraham lemor Elohim
imot. Ya, oke. Imoka, sorry. Ya, saudara perhatikan. Jadi lemor di sini tidak perlu diterjemahkan. Tapi dia pakai titik 2. Ya. Atau bisa juga ya kalau mau terjemahkan bisa juga dengan demikian, tapi hampir tidak diterjemahkan sih. Jadi terjemahannya seperti ini. Abimelek berkata kepada Abraham, oke, lemor itu titik 2 itu. Ya, titik 2. Allah menyertai engkau. Oke. Ini yang bisa kita lihat dalam bagian ini. Ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan bahwa sebenarnya infinitif itu bisa kita pelajari dan akhirnya kita bisa mengerti ya lebih baik lagi. Nah, ada pertanyaan, saya stop share. Oke, jadi kita mempelajari ada infinitif absolut. Ya. Berarti lemor ini kalau kita terjemahkan normal bisa pakai bahwa gitu ya? Bahwa. Ya. Rasa-rasanya Kurang tepat ya Pak ya? kurang tepat. Biasanya titik 2 ya. Biasanya titik 2. Tapi ada juga sih yang terjemahkan demikian. Jadi apa? Ini kelihatannya dipakai untuk kalimat-kalimat langsung ya. Ya. Allah berkata kepada Abraham lemor gitu. Demikian. Jadi apa yang dikatakan Allah? Jadi untuk menghubungkan apa yang dikatakan Allah itu, maka dia pakailah titik 2. Ya, boleh sih kata demikian. Tapi kalau bahwa rasanya jarang ya. Lebih aman memang titik 2 gitu ya. Oke. Nah, kira-kira sampai di sini ya. Jadi ada infinitif absolut, ada infinitif konstruk. Nah, coba misalnya saudara buat ya dengan ya saya harap saudara tulis aja, saudara sudah ngerti betul atau belum, nggak apa-apa. Misalnya kita kasih contoh, Allah mengutus, nah itu, Allah mengutus para nabi, atau saya ganti deh, Allah mengutus para kerub. Coba, Allah mengutus para kerub untuk menjaga pohon kehidupan. Ada yang bisa menerjemahkan? Allah mengutus ya. Allah mengutus para kerub untuk menjaga pohon kehidupan. Saudara boleh mulai dengan kata kerjanya, kemudian subjeknya, ya. Coba saya urai ya. Allah mengutus para kerub. Para kerub itu berarti, kalau para kerub itu berarti kerubim, gitu ya. Mengutus para kerub untuk menjaga pohon kehidupan. Ya. Ya, saudara bisa buat ya. Saya pikir bisa, ya. Karena kita sedang mempelajari kegunaannya ya. Jadi Allah mengutus para kerub, berarti salah dimulai dengan kata kerja ini. Salah Elohim salah Elohim mengutus, Allah mengutus para kerub. Kerub itu kerubim. Nah, infinitif konstruknya mana? Untuk menjaga. Ya, untuk menjaga berarti list dari kata semor, list more. Sorry. Ya. Pohon kehidupan, ya, S. Hai
Hayayim. Oke, sorry. Ya. Jadi ini fungsi yang kita lihat adalah ini, teman-teman. Ya, salah Elohim, ya, biasanya memang dimulai dengan kata kerja ya, bahasa Ibrani. Jadi Allah telah mengutus para kerubim untuk menjaga. Di sini fungsinya yang sekarang kita pelajari. Jadi kalau konstruk bertemu dengan maka dia ya bicara tentang tujuan untuk menjaga hayayim ya. Saudara perhatikan. Jadi ini contoh. Saudara bisa catat. Pak, kurang tebal, Pak. Yang mana yang kurang tebal? Sorry. Mungkin tulisannya karena terlalu jauh aja sih, Pak. Oke, terlalu jauh ya. Sorry, saya tampilkan kameranya ya. Kelihatan kah? Silau, Pak. Waduh. Aduh, ini saya punya kamera enggak? Oke, bisa? Lihat? Terlihat, Pak. Bisa ke atas sedikit, Pak. Waduh, saya punya posisi kamera nggak bisa diubah lagi. Sorry, saya nggak terlalu paham. Jadi terlalu ke atas sedikit ya. Oke. Udah? Aduh. Ya, salah Elohim, kerubim lismor. Ya, kalau saudara sudah memahami menulisnya, seperti waktu saya ucapkan, saudara bisa tulis. Salah itu mengutus, ya. Elohim Allah. Ya, jadi salah Elohim, Allah telah mengutus para kerub itu apa? Kerubim. Nah, lismor, ya. Ini infinitive konstruknya. Plus infinitive konstruk itu menjadi tujuan untuk supaya atau juga supaya menjaga lismor, samar. Samar itu memelihara, menjaga bisa ya. Untuk menjaga, apa yang dijaga? Pohon kehidupan. Ya. Hayayim. Nah, kehidupan itu selalu jamak memang ya. Jadi selalu berakhiran dengan im. Oke. Itu bisa kita lihat, teman-teman. Saudara sebenarnya bisa coba ya dengan kalimat-kalimat pendek. Misalnya pada saat Daud, misalnya apa? Apalagi yang bisa kita lihat ya? Pada saat Daud memotong perjanjian, nah itu saudara bisa. Nah, kalau dikatakan pada saat berarti apa? Berarti pakai be, ya. Jadi bikrot Daud, ya. Berit, ya. Jadi pada saat Daud, atau lebih tepatnya sih bukan Daud ya, yang kalau istilah karat itu kan memotong, dalam konteks perjanjian itu sebenarnya membuat ya teman-teman. Ya, kenapa dipakai istilah karat? Karena waktu membuat perjanjian itu ada yang dipotong gitu. Jadi terjemahannya menjadi karat gitu, dipotong. Jadi pada saat Abraham membuat perjanjian dengan bangsa-bangsa misalnya, ya, maka bahasa Ibraninya menjadi bikrot, ya, jadi bikrot Abraham, ya, pada saat Abraham ya membuat
Berit membuat perjanjian dengan ya El Goyim. Jadi bisa begitu. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini beberapa contoh saudara bisa melihat juga ya. Kalau saudara punya buku ini sebenarnya langsung dibuat latihannya ya sangat bagus gitu loh. Ya. Nah, misalnya teman-teman yang punya buku Bokir, saya kasih contoh salah satu misalnya. Ya, halaman 25 itu jelas di situ. Teman-teman yang punya buku Bokir itu coba lihat halaman 25. Ya. Di situ ada latihan tentang infinitif absolut dan konstruk. Ya. Saya baca ya. Ia doa, ia dati, ya. Ki kados, ya. Hamakom haze la Yehowa, ya. Nah, ini lebih panjang. Nah, tapi yang saya ingin saudara memperhatikan adalah posisi infinitif absolut itu di mana, ya. Ia doa, ia dati, ya. Kalau saudara perhatikan, berarti infinitif absolutnya itu berada sebelum. Berarti itu mau menjelaskan kepastian atau kesungguhan, ya. Jadi terjemahannya bisa menjadi saya sungguh-sungguh mengetahui, ya. Saya sungguh-sungguh mengetahui ki kados hamakom, sebab kudus tempat ini, lihat, la Yehowa, la Adonai misalnya. Ya, sebab kudus tempat ini bagi Tuhan. Itu salah satu contoh yang bisa kita perhatikan. Nah, ini beberapa hal yang bisa saudara latih sebenarnya, ya. Jadi ada PR saudara bisa perhatikan di situ, ya. Coba perhatikan halaman 20. Saya hanya minta saudara untuk mengerjakan nomor 1 sampai 5. Ya. Sorry, halaman 25. Sorry, bukan halaman 20. Pelajaran 20, halaman 25. Saya minta saudara hanya mengerjakan nomor 1 sampai 5 saja. Oke. Nah, belajar dari yang saudara sudah buat kemarin itu, perhatikan ya. Perhatikan. Teman-teman, coba dicatat bagus-bagus. Belajar dari apa yang sudah saudara buat. Yang pertama, saudara harus temukan dulu di dalam kalimat-kalimat itu mana infinitif absolut atau konstruknya. Jadi temukan. Ya. Temukan supaya bisa kelihatan semua. Oke. Jadi temukan supaya saudara bisa menerjemahkan. Misalnya seperti tadi saya katakan, ya nomor 1 kan saudara nggak perlu mengerjakan lagi. Saya sudah sebut tadi ya. Misalnya saya ulangi nomor 1. Ia doa, ia dati, ya, ki kados, hamakom haze, la Adonai. Ya toh? Maka terjemahannya kan lihat. Oh, ini ia doa ini pasti infinitif absolut dan ditaruh sebelum kata kerja. Maka dia pasti atau sungguh-sungguh, ya. Nah, kemudian saudara cari subjeknya. Saya sungguh-sungguh atau saya pasti mengetahui. Ya. Ki itu sebab. Karena juga bisa. Sebab kados, sebab kudus, tempat hamakom haze. Z itu ini ya. Zehzot, huhi, eleh, ataat, hemahem, henahen kan gitu. Itu kan saudara sudah belajar di ya. Jadi saya ulang. Saya sungguh-sungguh mengetahui sebab kudus tempat ini, maaf, haze itu ini, tempat ini bagi Tuhan. Itu nomor 1. Nah, kalau saudara perhatikan nomor 1 ya, lihat bukunya ya, kalau teman-teman sudah ada.
Di mana infinitif absolutnya? Ya doa. Jadi lihat posisinya tadi. Karena kita sudah belajar posisi, maka saudara bisa perhatikan posisinya kalau sebelum berarti itu menjelaskan kepastian, kesungguhan gitu ya. Nah, saudara bisa lanjutkan ke bagian-bagian sebelumnya nanti, sesudahnya nanti. Itu saudara tulis sampai sampai nomor 5 saja. Oke.